Oke, kembali bersama saya Govino dalam channel Go Tutorial. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai bab matematika umum tentang pola dan barisan bilangan, dan kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Jangan di skip teman-teman, dan pastikan teman-teman subscribe channel saya dan like serta share ke teman-teman yang lain supaya video ini bisa terus menjadi lebih baik untuk tutorial kita bersama. Oke, saya mulai dari konsep umum barisan aritmatika ya. Sudah kita tahu bahwa pola barisan aritmatika itu adalah pola yang memiliki beda sama. Ya, misalkan seperti ini, 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya itu punya beda 4. Sedangkan 96, 89, 82 dan seterusnya itu punya beda min 7 ya. Nah, di sini kita menggunakan beberapa rumus-rumus penting. Yang pertama adalah cara mencari suku ke M. Itu dirumuskan UN sebagai U1 ditambah B kali N min 1. Sedangkan cara mencari jumlah N suku pertama atau SN itu dirumuskan SN menjadi N per 2 dikali 2U1 ditambah B kali N min 1. Atau bisa juga dirumuskan SN menjadi N per 2 dikalikan U1 ditambah UN. Lalu ketika kita menyisipkan K buah bilangan di antara bilangan X dan Y, maka beda yang terjadi untuk beda barunya bisa dicari dengan Y dikurangi X dibagi K plus 1. Dan terakhir ketika kita disuruh mencari suku tengah, itu bisa dirumuskan menjadi setengah dikalikan U1 ditambah UN. Kita langsung coba di beberapa contoh soal. Jika 4 suku pertama barisan aritmatika berturut-turut adalah 5, 7, 11, 23, maka tentukan suku 20 dan jumlah 20 suku pertama. Kita tahu bahwa 5, 7, 11, 17, 23 ini dia mempunyai suku pertama adalah 5 dan beda 6 ya. Jadi kalau kita disuruh mencari suku ke-20 ya, ingat rumus UN adalah A plus N min 1 kali B. Sehingga kalau kita cari suku ke-20 adalah U1 ditambah 20 min 1 dikalikan B. Jadi kita masukkan U1 nya 5 ditambah 20 dikurangi 1 itu 19 dikalikan 6 ya, kita dapat 55 ditambah 114 akan ketemu 119. Sedangkan jumlah 20 suku pertama itu kita mencari SN. Rumus SN adalah N per 2 kali 2U1 plus N min 1 kali B. Sehingga kalau kita mencari S20 akan didapatkan 20 per 2 dikalikan 2 kali 5 ditambah 20 min 1 kalikan 6 ya bedanya. Oke, di sini dapat 10 plus 19 dikali 6 114 ya. Didapat 10 dikalikan 124 dapatlah angka 1240. Seperti itu ya, itu contoh dasar sekali. Kemudian kalau tentukan suku kelima deret aritmatika di bawah ini jika diketahui rumus jumlah N suku pertamanya adalah SN jadi N per 2 kali 5N min 19. Oke, saya selalu menekankan ketika kita diberikan rumus SN ya, itu cari saja S1 dan S2. Jadi tinggal kita masukkan N-nya diganti 1 dan 2. Jadi kalau kita masukkan 1 jadi 1 per 2, 5 kali 1 min 19. Jadi 5 dikurangi 19 itu min 14 dikali setengah akan ketemu min 7. Sedangkan di sini akan didapat 2 per 2 kali 5 kali 2 min 19 ya, akan didapat min 9. Nah, pengertiannya yang penting ini teman-teman. S1 ya, namanya S1 itu pasti sudah U1. Tapi kalau S2 itu adalah jumlah suku pertama dan suku kedua. Sehingga kita sudah tahu pasti suku pertamanya adalah min 7. Suku keduanya ya, kita bisa cari dengan min 7 ditambah berapa, hasilnya menjadi min 9 ya. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa U2-nya adalah min 2 ya. Oke. Nah, sehingga baru kita bisa menyimpulkan habis U1-nya 7, U2-nya adalah min 2, sehingga baru kita bisa simpulkan bedanya adalah ditambah 5. Sehingga kalau disuruh meneruskan ini tinggal 3 ya, kemudian 8, kemudian 13 dan seterusnya. Oke teman-teman ya, jadi tinggal ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ya. Tinggal pertanyaannya adalah U5 ya, gampang sekali, tinggal U1-nya min 7 ditambah 5 min 1 kali 5 ya, jadi min 7 ditambah 20 ketemulah 13 ya. Di sini sudah dicontohkan ini U5-nya 13. Oke, seperti itu. Kemudian diketahui suku ketiga suatu barisan aritmatika sama dengan 9
Lalu jumlah suku kelima dan suku ketujuh adalah 30. Nah, tentukan jumlah 10 suku pertama. Saya selalu prinsip seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita punya U7, 7 itu pasti bisa dicari sebagai U1 ditambah 6 kali beda. Kalau U10 itu adalah U1 ditambah 9 kali beda. Ya, angka-angka ini dari mana teman-teman? Dari ini dikurangi 1. Ya, ini itu dapat dari 7 dikurangi 1. Sehingga kalau kita sudah diketahui suku ketiga itu bisa kita ubah menjadi U1 ditambah 2B. Ya, ini adalah 9. Nah, kemudian kita sudah punya data juga jumlah suku ketiga dan suku ketujuh sama dengan 36. Itu artinya U5 ditambah U7 sama dengan 36. Ya, U5 bisa kita ganti sebagai U1 ditambah 4B, sedangkan U7 bisa kita ganti sebagai U1 ditambah 6B. Ini sama dengan 36, sehingga kita bisa gabungkan 2U1 ditambah 10B sama dengan 36. Kebetulan ini bisa disederhanakan teman-teman ya. Jadi ini saya tulis di sini U1 plus 5B sama dengan 18. Lalu kemudian ini saya pindah juga di sini. U1 plus 2B sama dengan 9. Kita bisa eliminasi langsung sehingga akan muncul min 3B sama dengan min 9, B-nya ketemu 3. Dengan B ketemu 3 kita bisa mencari U1 ya. Jadi U1 ditambah 2 kali 3 sama dengan 9, sehingga nanti ketemu U1-nya juga 3. Dengan U1 dan B sudah ketemu, disuruh mencari S10. Tinggal kita masukkan ke rumus SN. 10 per 2 kali 2U1 plus 10 min 1 kali B. Oke, 5 dikalikan 6 ditambah 27, sehingga ketemu 5 dikalikan 33 akan dapat 165. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi diolah dulu untuk menentukan U1 dan bedanya. Kemudian dari barisan aritmatika diketahui jumlah 4 suku pertama dan jumlah 8 suku pertama berturut-turut adalah 17 dan 58. Tentukan rumus suku ke N barisan tersebut. Oke, kalau diketahui jumlah 4 suku pertama dan jumlah 8 suku pertama, itu artinya kita punya data SN, bukan UN ya. Oke, saya tulis rumus SN adalah N per 2U1 plus N-1 kali B. Dari situ kita punya dua data. Kalau S4 itu 4 per 2 dikalikan 2U1 plus 4-1 kali B, sehingga di sini akan didapat 2 dikalikan ini ya, 2 dikalikan dengan 2U1, saya jabarkan langsung menjadi 4U1 plus 3B dikali 2 berarti 6B, ini sama dengan 17 ya teman-teman ya. Kemudian kita juga punya S8. S8 adalah 8 per 2 2U1 ditambah 8-1 kali B, akan didapat 2U1 dikalikan 4 itu 8U1, 7 dikalikan 4 akan didapat 28B. Ini sama dengan 58. Oke, dari sini persamaannya tinggal kita eliminasi teman-teman ya. Ini dikali 2, ini dikali 1 saja, sehingga didapat 8U1 plus 12B sama dengan 34. Di sini 8U1 plus 28B sama dengan 58. Begitu dikurangin 16B sama dengan di sini akan didapat berapa teman-teman? 24 ya. Sehingga bedanya akan didapat 24 per 16 atau ketemu 3 per 2. Dari ketemu B3 per 2 kita bisa mencari U1 ya. Kita bisa pakai salah satu persamaan, misalkan yang ini saja, 4 kali U1 ditambah 6 kali B nya kita masukkan 3 per 2 sama dengan 17, sehingga di sini akan didapat 4U1 ditambah 9 sama dengan 17 ya. Jadi 4U1 sama dengan 8, U1 nya sama dengan 2. Sudah teman-teman, sudah ketemu U1 dan beda, kita tinggal ke pertanyaan. Yang ditanyain adalah UN ya. UN itu rumusnya adalah U1 plus N-1 kali B. Tinggal kita masukkan U1 nya itu 2 plus N-1 kali 3 per 2. Akan didapat 2 plus 3 per 2N min 3 per 2 ya. Jadi kita akan jadikan 3 per 2N plus setengah ya. Seperti itu ya. Oke, itu pola UN nya. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya.
variasi soalnya. Kemudian di antara bilangan 4 dan 37 disisipkan 10 buah bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Hitung jumlah seluruh bilangan itu. Oke, tadi kita sudah punya rumus untuk sisipan ya. Jadi di sini bilangan 4 dan 37 itu sendiri itu bedanya adalah 37 dikurangi 4 adalah 33. Sedangkan di sini disisipkan 10 buah bilangan ya. Nah, tadi kalau kita mencari beda baru ya, saya tulis B aksen, itu rumusnya adalah beda lama dibagi K plus 1. Jadi 33 dibagi 10 plus 1, sehingga didapatlah angka 3. Jadi artinya kalau sudah diketahuan beda barunya 3, berarti barisan yang terjadi adalah 4, kemudian 7, kemudian 10, 13, dan seterusnya sampai akhirnya nanti 37. Maksudnya ini ya teman-teman ya, jadi bedanya 3. Suku pertamanya 4, suku terakhirnya 37. Nah, dari sini kita tinggal menyimpulkan bahwa di sini ini ada 12 bilangan ya. Jadi di sini ini N-nya adalah 12. Sehingga kalau kita disuruh mencari jumlah semua bilangan, ya kita akan cari S12. Tinggal kita masukkan 12 per 2 kali 2 U1 plus 12 min 1 kali bedanya 3. Oke teman-teman ya, di sini akan ketemu 6, 8 plus 11 kali 3, 33 ya. Akan didapatkan 6 dikalikan 41 sehingga mendapatkan angka 246. Lalu bagaimana dengan suku tengah ya? Suku tengah kita bisa punya rumus tadi, U1 ditambah suku terakhir dibagi 2, sehingga suku pertamanya 4 ditambah suku terakhirnya 37 dibagi 2 akan didapat 41 dibagi 2, berarti akan didapat angka 20,5. Jadi suku tengahnya adalah 20,5. Seperti itu penggunaan rumus sisipan dan suku tengah. Kemudian misalkan seperti ini, dari deret 40, 36, 32 dan seterusnya sampai UKN itu kalau dijumlahkan adalah 180. Tentukan nilai N yang memenuhi. Data ini yang sudah diketahui adalah kita sudah punya U1 adalah 40, lalu bedanya adalah minus 4 ya teman-teman ya, bedanya minus 4, ini ada tanda plusnya. Oke, kemudian kita sudah punya rumus SN-nya 180. Nah, di sini yang mau dicari adalah N-nya berapa. Kita tinggal gunakan rumus SN. SN adalah N per 2, 2 kali U1 ditambah N-1 kali B. SN-nya 180, N-nya kita belum tahu, per 2 kali 40 ditambah N-1 dikalikan min 4 ya. Saya akan jabarkan terlebih dahulu, ini jadi 80 min 8N plus 4, sehingga ini akan menjadi N per 2. Di sini bisa menjadi 84 min 4N ya. Nah, di sini kalau dibagi 2, kita bisa jadikan 42 min 2N, 180 ya. Kita tinggal jabarkan menjadi 42N min 2N kuadrat. Nah, oke, sama dengan 180. Atau kalau kita pindah ke kiri semua akan menjadi 2N kuadrat min 42N plus 180 sama dengan 0 ya. Persamaan ini kita bisa sederhanakan dibagi 2, N kuadrat min 21N plus 90 sama dengan 0, lalu kita tinggal faktorkan N min 15, N min 6 sama dengan 0, sehingga N nya akan ketemu 15 dan N sama dengan 6 ya. Jadi nilai N yang memenuhi bisa 15, bisa 6 ya. Ada dua jawaban karena semuanya positif. Oke, itu teman-teman beberapa soal tentang pemahaman barisan aritmatika. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa dalam video-video selanjutnya.